Saya tidak on cam dulu Pak, lagi kurang bagus jaringan. Oke. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat bergabung di materi keempat, periode ke-40 pada malam hari ini. Untuk materi pada malam hari ini berjudul Renja SKPD Belanja Pengadaan. Oleh narasumber tetap kita Pak Kurniawan Ilyas yang merupakan seorang PPK kompetensi. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan tempat pada Pak Kurniawan dipersilakan. Silakan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Materi hari ini, malam ini berkaitan dengan rencana kerja SKPD. Bagaimana SKPD itu menyusun suatu rencana kerja tahunan yang berangkat dari Renstra. Jadi Renstra itu ya penjabaran atau dijabarkan dari RPJMD ya, rencana program jangka menengah itu sendiri. Jadi RPJMD itu lahir dari visi misi kepala daerah. Jadi menyusun RPJMD itu diambil dari intisari dari visi misi kepala daerah. Jadi diturunkan dari RPJMD, rencana pembangunan menengah jangka menengah ya. Jadi dari RPJMD ini ya, harus sinkron dan selaras pada saat SKPD ya, SKPD dalam hal ini OPD menyusun ya rencana strategis yang dituangkan dalam peraturan kepala daerah, rencana strategis untuk SKPD untuk jangka 5 tahun. Jadi SKPD ini sudah harus menyusun rencana. Breakdown atau turunan dari rencana itu disebut renja. Nah, renja ini setiap tahun disusun oleh SKPD untuk memastikan bahwa rencana strategis itu ya, harus selaras ya. Jadi RNJ ini harus selaras dari rencana strategis. Bisa dilakukan perubahan untuk mengikuti perkembangan RPJMD itu sendiri. Ya, jadi kebanyakan di antara kita menyusun RNJ itu sendiri masih menggunakan standarisasi yang kebiasaan ya. Sementara di Renja ini ya bagian dari Renja atau 5 tahun dan diturunkan ya menjadi RKA SKPD yang lebih rinci yang menjadi bahan penyusunan RAPBD itu sendiri. RAPBD itu penjabaran dari kebijakan umum APBD dan prioritas platform anggaran sementara seperti penjelasan saya malam sebelumnya. Jadi ini kalau kita bicara tentang kementerian lembaga, sama halnya untuk kementerian lembaga sebenarnya yang ada di pusat ya. Nah, ini kita bicara di daerah. Tentu bagaimana bisa tidak diterapkan untuk di kementerian atau lembaga? Iya, sudah seharusnya juga selaras ya dalam menyusun reja SKPD memperhatikan RKP rencana kerja pemerintah, kementerian lembaga. Itu menjadi itu. Karena rencana kerja pemerintah daerah RKPD itu pasti harus selaras dengan RKP ya, RKP sendiri. Itu. Baik, tentu yang membedakan Renja dengan RKA ya, rencana kerja dan anggaran. Renja ini kalau kita lihat dari pengertiannya ya itu sendiri di PP ya, di PP di Permendagri 86/2017,
Renja ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah. Nah, perangkat daerah ini yaitu disebut SKPD atau OPD ya. Untuk periode 1 tahun. Untuk periode 1 tahun. Kita bisa lihat di PP juga, di PP Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019. Pengertian ya terhadap renja perangkat daerah atau renja SKPD itu sendiri. Itu kita bisa lihat. Jadi renja ini adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan. Jadi sasaran pembangunan ini sudah harus tergambar pada renja dan selaras dengan Restra ataupun RKPD itu sendiri. Jadi ini sebuah penyusunan yang memang harus kita sedikit progresif, sedikit tidak apa ya, sedikit ya, sudah harus kita tinggalkan hal-hal yang sifatnya mengikut dari dokumen-dokumen sebelumnya. Tujuannya apa, Rensa ini? Karena sudah harus ada program dan kegiatan ya untuk mencapai sasaran. Nah, sasaran ini harus ada gambarannya atau targetnya itu sendiri. Ya. Baik. Nah, apa yang saya sebutkan tadi bahwa renja ini rencana kerja perangkat daerah ini ya harus berangkat ya selaras, harus eh, turunan dari Renstra itu sendiri. Nah, kalau renja ini dia setiap 1 tahun ya dokumen kerja setiap tahun turunan dari Renstra itu sendiri. Nah, apa yang menjadi pengertian tadi bahwa harus sesuai dengan tujuan ya mencapai program kegiatan dan sasaran itu sendiri. Nah, renja ya harus ada ya, memuat kerangka penyusunan renja ini ya sudah harus akan tertuang pada tujuan strategis, sasaran strategis, program dan kegiatan. Taruhlah renja ini adalah renja Dinas Pekerjaan Umum ya. Dinas Pekerjaan Umum. Tentu apa tujuan strategisnya? Ya, tujuan strategisnya seperti ya misalnya ini ya penyediaan infrastruktur jalan sumber daya air ya, berkualitas ya. Sasarannya yang meningkatkan kualitas jalan kota misalnya. Sedianya konektivitas. Programnya apa ya? Program ini kita bisa lihat ya di Permendagri 90 2019. Di Permendagri 90 2019. Ya, tentang klasifikasi program, kegiatan dan rekening belanja itu sendiri. Jadi sasarannya yang meningkatkan ya. Berarti programnya ya sudah harus peningkatan. Kalau sasaran meningkatkan maka programnya adalah peningkatan. Kalau bicara program peningkatan berarti kalau dalam undang-undang tentang jalan itu sendiri disebut preservasi. Preservasi ini sebenarnya meningkatkan keandalan satu jalan misalnya. Ya, misalnya jalan itu yang tadinya ketebalan 20 cm bisa ditingkatkan ataupun dalam bentuk pemeliharaan jalan sendiri. Jadi pemeliharaan jalan. Nah, kalau untuk penyediaan ya tata ruang, kalau dia Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang menyediakan tata ruang dan bangunan gedung yang berkelanjutan ya. Kita berkualitas ya. Jadi berkualitas saja. Ya, itu ya berkelanjutan ya. Sasarannya apa? Meningkatkan ketersediaan informasi. Nah, atau tertib pembangunan bangunan gedung. Nah, kalau programnya pasti penyediaan ya. Penyediaan atau tidak mungkin peningkatan ya. Peningkatan mengapa demikian? Karena ini sistem informasi. Sistem informasi ini secara default, secara apa namanya? Pasti ada PBG ya. PBG. Kalau informasi tentang penata ruang. PBG atau KRK, kerangka
rencana ruang ya. PBG ini pengganti dari IMB. Termasuk juga SIBG, ini sistem informasi bangun gedung. Nah, kegiatannya apa? Pasti pembuatan aplikasi ya berbasis web atau apps sendiri ya. Jadi sudah harus kita lihat jenis-jenis kegiatan berdasarkan tujuan. Oke, ya berdasarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan itu sendiri ya. Ya, jadi harus kita lihat pada penyusunan range itu sendiri ya, range itu sendiri. Nah, dalam menyusun range ini juga harus kita lihat ya, harus terkoneksi atau selaras dengan sasaran ya. Kayak sasaran tadi di sebelahnya ya, sasaran meningkatkan ya. Jadi kalau untuk program prioritas itu harus lihat sasarannya. Apa sasarannya? Harus selaras dengan sasaran. Ya, meningkatkan kualitas jalan kota misalnya. Atau tersedianya konektivitas wilayah. Jadi kalau menyusun range sendiri, mereview, kalau dari inspektorat mereview range tentang strategis, maka program prioritas seperti apa? Pasti meningkatnya jalan kota, tersedia konektivitas. Nah, sudah harus ada lokasi pekerjaan, misalnya ruas jalan Kendari, Kadia, dan seterusnya. Termasuk juga pagu indikatif ya, pagu indikatif. Nah, pagu indikatif sebenarnya ini rencana 1 tahun ya untuk peningkatan ini gitu. Bagaimana menetapkan pagu indikatif? Sebenarnya cukup sederhana ya. Misalnya dalam penyusunan ruas jalan misalnya, untuk program preservasi jalan ya, kegiatan preservasi jalan ini peningkatan bangunan dan lain-lain. Sisa kita kalikan saja ya, kita kalikan. Misalnya saya kasih contoh ya. Nah, bagaimana kita tetapkan pagu ini? Maka kita lihat saja harga satuan ya, meter perseginya misalnya. Ya, meter persegi misalnya untuk peningkatan jalan dengan ruas Kendari Kadia misalnya, preservasi. Kita harus tahu volume ya, volume yang akan kita lakukan preservasi ya, peningkatan ataupun juga apa namanya, penambahan volume atau kuantitas dalam hal ya menjaga keandalan suatu jalan itu sendiri ya. Itu namanya preservasi. Taruhlah untuk 1 meter persegi misalnya untuk peningkatan jalan 2 ya, misalnya tuh 8.500.000 ya. Berarti sisa kita kasih kali saja volume ya, volume misalnya preservasi jalan, volume jalan berapa ya, 3 kilo atau 5 kilo itu sendiri ya. Berarti kita harus tahu panjang kali lebarnya. Misalnya panjang kali lebarnya kalau untuk 5 kilo ya berarti kan panjangnya 5.000 meter ya. Berarti misalnya saya hapus saja ya, 1.000 kali ya badan jalan kalau 5 kilo ya, 50.000 dikali badan jalan 40 panjang ya, dikali pada lebar 50 dikali badan jalan. Kalau standarnya badan jalan itu 4 meter ya, 4 meter atau 5 meter.
Termasuk juga bawah jalan misalnya. Oke, Pak ya, berarti kita harus konversi dulu ya. Misalnya dari kilometer ke meter ya. Dari kilometer ke meter. Misalnya ya volumenya 10.000 lah. 10.000. Ya kali misalnya harga satuannya satuannya 3.500.000. Berarti ya harus 35 miliar ya. Kalau dengan volume 10.000 ya. Dengan volume 10.000 meter persegi sendiri. Jadi itu saja tata cara untuk menetapkan pagunya ya, pagu pekerjaan. Karena pagu pekerjaan ini kita lihat harga satuan untuk 1 meter persegi itu sendiri. Oke. Misalnya juga lokasi ya, lokasi penyediaan membuat aplikasi misalnya. Aplikasi ini kita lihat ya, buat aplikasi misalnya 300 juta gitu. Ya, harga pasarnya untuk aplikasi untuk pekerjaan lain misalnya 300 juta. Penyediaan informasi PBG atau SIMBG ya. Nah, bagaimana ke dalam hal menyusun perencanaannya ya, menyusun rencananya itu sendiri sudah harus tergambar demikian ya. Program konservasi jalan. Nah, kita harus tetapkan ini klasifikasi belanja apa ini? Belanja operasi, belanja modal, belanja tiga atau belanja transfer. Ya. Kalau belanja transfer ini adalah belanja bagi hasil ya, bagi hasil. Tidak terduga ini karena mendesak ya, darurat. Belanja modal ini yang nilai manfaatnya di atas 12 bulan. Belanja operasi ini adalah belanja yang berkaitan dengan untuk mendukung ya kegiatan sehari-hari dinas. Kita harus tetapkan juga jenis pengadaannya. Apakah jasa konsultansi ini memang harus ada jasa konsultansi ya untuk merancang engineer estimate-nya itu sendiri, termasuk juga untuk pekerjaan jalannya. Sama juga ini apakah ini belanja modal dan belanja operasi dan belanja lainnya ya. Jadi kalau nilai manfaatnya di atas 12 12 bulan, maka kita harus tetapkan belanja modal. Apakah jasa konsultansi atau jasa lainnya ya? Ini harus dipahami. Kalau untuk pembuatan aplikasi ini, kalau yang sifatnya desain, ya desain yang sangat membutuhkan logika ya, logika sebuah web itu sendiri, maka kita apanya yang cukup besar ya, berarti jasa konsultansi pengembangan web. Kalau yang hanya cuma membuat web saja, tidak ada logika ataupun perangkat yang dibutuhkan, ya, itu bisa jasa lainnya. Ya. Nah, tentu apa sih belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga ya, dan belanja transfer. Kalau belanja operasi ya pengeluaran anggaran kegiatan sehari ya, yang sebutkan tadi ya, untuk memberi manfaat jangka pendek ya, seperti belanja pegawai, ya berarti kan gaji misalnya ya, perjalanan, belanja barang dan jasa, seperti ATK misalnya, belanja bunga, seperti membayar bunga dan pokok misalnya. Belanja subsidi yang memberikan subsidi, hibah, ya bantuan hibah, dan bantuan sosial. Ini belanja operasi. Nah, sedangkan untuk belanja modal, yang seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa ya pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset, termasuk aset lainnya. Ya. Apakah aplikasi itu belanja modal? Iya, belanja modal, termasuk aset lainnya. Baik yang berwujud atau tidak berwujud. Ya, yang memberi manfaat lebih dari 1 tahun periode okupansi. Ya, belanja tanah dan seterusnya ya. Perawatan, bangunan, jalan irigasi, belanja aset tetap lainnya dan aset lainnya. Aset tetap lainnya dan aset lainnya. Nah, kalau untuk belanja tidak terduga, ya
pengeluaran anggaran yang beban APBD untuk keperluan darurat termasuk yang mendesak yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Jadi kalau sudah bisa diprediksi sebelumnya bahwa akan ada hujan misalnya untuk periode ya, untuk periode tentu kita harus punya data dari BMKG bahwa di periode 1 tahun akuntansi, periode satu periode akuntansi atau 1 tahun anggaran, kita bisa lihat ya data di BMKG. BMKG itu setidaknya sudah ada ukuran untuk mengetahui yang mana kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya diprediksi dan tidak diprediksi. Tidak diprediksi. Apakah hujan bisa diprediksi? Ya hujan bisa diprediksi. Ya paling tidak ada ukuran dari lembaga yang berwenang yang menetapkan misalnya kondisi hujan suatu wilayah. Ya, tentu ini harus ada datanya. Harus ada datanya. Termasuk juga belanja transfer ya pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya ya. Atau dari pemerintah daerah ke desa ya. Nah, ini dana desa ya. Ada di ADD, alokasi dana desa, ini dana desa. Sendiri dana desa kita ketahui ya, kurang lebih harus 10% ya dari dana desa itu sendiri. Untuk APBD sih ya, belanja bagi hasil. Jadi untuk menentukan sebenarnya kita harus tetapkan apakah ini termasuk belanja modal atau belanja operasi. Kita harus, kalau dia belanja operasi, ya tentu nilai manfaatnya di bawah dari 1%. Belanja operasi. Jangka pendek ya. Termasuk belanja barang jasa, cuma apakah jalan ini harus kita buat secara preservasi jalan ini harus kita buat setiap 6 bulan atau tidak? Harus ada pembangunan setiap 6 bulan. Itu tidak ya. Jadi kita harus tetapkan dia sebagai belanja modal. Nah, untuk pagu indikatif ini, apakah tadi yang saya jelaskan tadi 30 miliar tadi sudah tepat ya berdasarkan volume ya. Tentu kita harus hitung juga persiapkan juga untuk belanja jasa konsultansinya sebagai belanja modal ya, karena nilai manfaatnya lebih besar. Jasa konsultansinya untuk menyusun engineer estimate-nya. Termasuk juga pekerjaan konstruksinya ya, yaitu pembangunan atau peningkatan jalannya. Sama juga hal demikian, apakah termasuk belanja operasi dan lain-lain. Tapi sudah pasti dia ada belanja modal. Karena dia masalah jasa konsultansi yang nilai manfaatnya lebih satu periode akuntansi atau jasa lainnya. Begitu tata cara penjelasan untuk menyusun sebuah renja. Nah, hampir saya kasih contoh ya, renja yang ada di mana nih ya. Oh, ini saya share saja. Renjanya. Ini renja 2021 ya, Jawa Tengah ya. Ini renja 2001. Nah, ini tidak tergambar. Ini oke lah, ini rekapitulasi ya hasil. Tidak ada gambaran ya, cuma ada program kegiatan, ya, program pemeliharaan ini. Tidak ada gambaran yang tegas apakah ini belanja modal atau belanja lainnya ya. Mengapa demikian? Ini kan target realisasi range ya. Ini kan di range ya. Ini diambil dari range kerja dinas ya sampai dengan 2020 ya. Ini mengambil ukuran di 2019 ya. Realisasi range perangkat daerah 2019. Misalnya peningkatan jalan jembatan ya, meningkatkan kualitas standar jalan provinsi atau jalan sebagai jalan kolektor. Target ya, capaian 2023 ini berarti renjanya ini ya sampai 2023 ya. 2023 sendiri realisasi orange lah ya. Oh, orange lah ternyata 2000
Berarti ada pembaruan dia dua kali periode ini. Dua kali periode penyusunan Renja itu sendiri. Nah, kelemahan di sini adalah tidak memuat ya, tidak memuat seperti yang disebutkan tadi. Tidak memuat ini ya. Untuk apa? Apa tujuannya? Apa sih tujuannya harus memuat seperti ini? Tujuannya untuk memastikan bahwa ya pagu indikatif ini sudah selaras dengan jenis pengadaan atau tidak. Termasuk juga klasifikasi belanja daerah. Ya karena kenapa? Kalau dia ditetapkan sebagai belanja operasi, ya tentu program prioritas, termasuk juga tujuan sasaran, ini tidak tercapai. Kenapa tidak tercapai? Karena ya meningkatkan kualitas itu harus satu tahun anggaran itu sendiri. Ya itu. Itu. Jadi itu penjelasannya. Demikian. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita Pak Kurniawan atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Mungkin kita lanjut saja untuk sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang mau bertanya ataupun mau berdiskusi langsung sama narasumber kita seputar materi pada malam hari ini, Renja SKPD belanja pengadaan. Mungkin bisa langsung raise hand ataupun open mic-nya untuk berdiskusi langsung sama narasumber kita. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Pak Siwan Budi, Pak Haji atau Pak Usmani, Pak Febrian yang mau bertanya seputar rencana kerja SKPD belanja pengadaan ataupun mau berdiskusi seputar pekerjaannya mengenai materi kita pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu atau bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Mungkin cukup ya. Oh iya Pak. Ada yang mau disampaikan dulu Pak untuk mengakhiri? Ya. Yang pertama tadi ya kita sudah harus menyusun sebenarnya klasifikasi belanja. Tujuannya apa? Karena kenapa? Ya. Tujuannya apa? Karena kenapa? Kalau kita menyusun klasifikasi belanja, kita sudah bisa memastikan presentasi atau target capaian atau output untuk satu tahun anggaran itu sendiri ya. Itu pertama. Yang kedua adalah jenis pengadaannya. Kita harus pastikan apakah harus ada jasa konsultansi atau tidak. Pasti ada jasa konsultansi. Beda halnya untuk pekerjaan yang memerlukan kelola ya. Kelola juga tidak perlu jasa konsultansi ya. Kalaupun perlu jasa konsultansi ya untuk rencana desainnya atau pradesain. Sedangkan kelola atau pasang pekerjaannya misalnya untuk preservasi jalan ya tentu bisa dilakukan oleh dinas sendiri, sehingga pagu indikatifnya itu bisa kita ukur berdasarkan apakah lewat penyedia atau melalui swakalola itu sendiri. Termasuk juga informasi tentang bangunan gedung, ya. Apakah membuat aplikasi yang dibuat oleh SDM internal sendiri atau melalui penyedia. Demikian penjelasannya. Baik. Mungkin saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Kurniawan untuk materinya pada malam hari ini. Mungkin kita cukupkan saja untuk materi malam hari ini dan kita akan kembali lagi di materi terakhir periode 40. Nanti akan segera diberikan infonya di WA Group. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah bergabung. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.